Shalom Bapak Ibu, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita boleh diberikan kesempatan untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Engkau, Tuhan yang senantiasa ada buat kami, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk kami boleh melewati hari demi hari. Tuhan yang memberikan kami kasih, anugerah, dan sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan semuanya ini untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semua, dan kasih-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia memerdekakan kita dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Belenggu dosa, belenggu kesusahan. Bahkan Dia memberikan setiap jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kita boleh menjadi orang pemenang. Kita boleh dimerdekakan karena Tuhan Yesus sudah merdeka atas setiap dosa. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku.
itulah yang menjadi iman percaya kami. Ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, menaruh seluruh pengharapan kami kepadamu, maka Engkau Tuhan Allah yang berjanji kepada kami, Engkau akan memerdekakan kami, Engkau akan memulihkan kami dari setiap ikatan belenggu-belenggu dosa, setiap ikatan permasalahan kami, setiap kekurangan dan kelemahan kami. Engkau memberikan kami kesanggupan dan kekuatan, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman, urapi kami semua Tuhan dengan kekuatan-Mu. Yang bila firman yang kami dengar, itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya di tempat yang Anda sekarang berada, di situ pun hadirat Tuhan hadir. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu bangsa kita Indonesia merayakan hari ulang tahunnya, ya, terlahirnya Indonesia sebagai bangsa. Dimulai dari satu titik yang namanya kemerdekaan, 17 Agustus. Merdeka, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa makna kemerdekaan Kristen? Saudara yang dikasihi Tuhan, merdeka itu adalah situasi bebas, situasi yang tidak lagi di bawah tekanan, tidak lagi di bawah tuntutan, dan situasi ini dirindukan oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya adalah orang-orang yang merdeka. Mengapa? Karena kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Mari kita akan belajar apa makna kemerdekaan Kristen. Bersama-sama mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini ayat luar biasa. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Makna kemerdekaan Kristen adalah sebuah kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya. Dikatakan anak itu memerdekakan kamu. Ya, Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Anak, telah memerdekakan saudara dan saya. Dan dikatakan karena Dia memerdekakan kita, kita pun, saudara dan saya pun benar-benar merdeka. Jadi bukan setengah-setengah merdekanya, benar-benar it's a real freedom. Kemerdekaan yang sejati Dia kerjakan melalui karyanya di atas kayu salib. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Kristus benar-benar membebaskan kita dari kuasa dosa. Dulu dosa berkuasa atas kita. Kita hidup di bawah penjajahan kuasa dosa. Mau tidak mau, kecenderungan hati kita kepada dosa. Karena dosa berkuasa atas hidup kita.
Sehingga apa yang kita lakukan adalah untuk memenuhi tuntutan dosa tersebut. Tetapi sekarang, sekali lagi saya mau katakan, tetapi sekarang melalui karya Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sebuah kemerdekaan harus ada pengorbanan. Sebagaimana bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan karena pengorbanan dari begitu banyak pahlawan. Mereka tanpa ragu mengorbankan apapun, bukan hanya harta benda, jiwa mereka, raga mereka dikorbankan demi untuk sebuah kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang kita alami juga adalah hasil dari pengorbanan. Ya, pengorbanan Sang Putra Allah, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Suatu pengorbanan yang teramat besar. Dia yang adalah Allah sendiri mau turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, dan di dalam ketaatannya sebagai manusia, dia harus merelakan dirinya disiksa, dihancurkan tubuhnya di atas kayu salib untuk satu tujuan, supaya saudara dan saya benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang patut kita syukuri, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus sungguh teramat besar. Dia adalah pahlawan kita yang memberikan kemerdekaan sejati buat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke 31 dari pasal 8 ini, Yohanes 8 ayat 31, demikian dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu perubahan dari orang yang dijajah, orang yang di bawah perbudakan, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita semua dibebaskan, kita semua dimerdekakan. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan setelah dimerdekakan, maka kita jadi murid. Kalau kamu terima firman, percaya firman, kamu jadi murid. Murid itu tugasnya apa? Ya, belajar. Setelah kita merdeka, kita jadi murid, itu artinya kita harus belajar. Apa yang kita pelajari? Kebenaran. Ya, dikatakan di sana, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya dalam satu keyakinan akan firman, memegang teguh kebenaran bahwa Yesus Kristus telah mati, mengorbankan dirinya dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebenaran itu tetap di dalam diri kita, maka kita melangkah selanjutnya menjadi murid. Nah, tugas murid adalah belajar, karena ayat itu berkata, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Setelah belajar, kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Benar-benar merdeka, tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang penjajah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat hidup kita. Kita dibawa sampai pada satu titik kita mengetahui kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, kita gak akan gampang ditipu. Kita bisa membedakan, oh ini gak benar, ini salah.
Kalau kita tahu kebenaran. Sebagai contoh, untuk mengetahui uang palsu yang mana, saudara tidak perlu belajar ciri-ciri uang palsu. Karena ciri-ciri uang palsu banyak sekali. Yang perlu kita pelajari adalah ciri-ciri uang yang benar. Betul? Ada benang pengamannya, ada gambarnya kalau di terawang, ya kan? Raba, lihat di terawang katanya. Hanya 3 hal, sederhana. Daripada kita sibuk mempelajari uang palsu, banyak sekali. Beginilah, begitulah, pusing kita. Tetapi kalau kita ingin mengetahui uang itu mana yang asli, mana yang palsu, cukup mempelajari ciri-ciri uang yang benar, ciri-ciri uang yang asli. Kesampingkan ciri-ciri uang yang benar. Kalau kita tahu, kita pegang satu uang, kita tahu, kita raba angkasa, kita lihat, oh ada benang pengamannya, oh ada gambar tipunya, ini uang asli, sederhana. Dan biarlah ini menjadi satu tuntunan hidup kita. Dunia ini penuh dengan ketidakbenaran. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang salah. Kita tidak perlu belajar hal yang salah. Buang-buang energi. Belajarlah yang benar. Belajarlah akan kebenaran. Contoh lain, bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Kita mengenal satu ayat. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Dengan ini kan semua kebenaran real kita. Kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kenapa? Kita nggak cinta uang lagi. Oh, akar segala kejahatan cinta uang. Saya nggak mau jadi orang jahat, makanya saya nggak mau cinta uang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sering kali katakan, kenapa kita nggak boleh cinta uang? Ya karena uang nggak pernah mencintai Anda. Kalau Anda mencintai uang, sementara uang nggak mencintai Anda, itu namanya apa? Bertepuk sebelah tangan. Ya, sakitnya tuh di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, uang tidak pernah mencintai kita, tetapi Tuhan selalu mencintai kita. Katakan amin. Tuhan Yesus selalu mencintai kita, apapun keadaan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran ini membuat kita merdeka. Tidak lagi jadi hamba uang. Tidak lagi bucin dengan uang. Ya, saya tidak berkata kita tidak perlu uang. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan ini juga perlu uang. Oleh sebab itu, kami berterima kasih untuk support saudara secara keuangan. Untuk mendukung pelayanan kami. Tetapi satu hal, uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kebenaran ini kita mengetahui, kebenaran ini kita pahami, maka tindakan kita akan mengikuti kebenaran itu. Sekali lagi, kita tidak perlu pusing dengan yang tidak benar. Fokuskan dirimu kepada kebenaran. Kita tidak perlu dibingungkan dengan yang tidak benar. Fokuskan kepada kebenaran. Sebab itu belajar. Belajar itu dimulai dari membaca dan mendengar. Amin. Kalau kita malas mendengar firman Tuhan, apalagi kita malas membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Kebenaran tidak akan saudara dapatkan ketika saudara nonton sinetron. Ya ada kebenaran, tapi kebenaran dunia. Kadangkala penyelesaian konflik yang ditayangkan di film-film, di sinetron bukan berdasarkan firman Tuhan. Ya, balas dendam, permusuhan, pembinasaan, itu yang disodorkan. Itu bukan kebenaran, tidak perlu diperhatikan. Mari perhatikan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah tujuan Tuhan memerdekakan kita, supaya kita tidak lagi dijajah oleh ketidakbenaran.
tidak lagi di bawah kekuasaan dosa. Sebab itu Galatia 5 ayat 1, Rasul Paulus berkata, Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Mengapa? Kita tidak akan pernah bisa merdeka dengan kekuatan sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menang terhadap godaan dosa dengan kekuatan sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosanya di hadapan Allah dengan kekuatannya sendiri. Konsep amal itu sama sekali nonsen. Konsep amal itu sama sekali hoax. Tidak akan pernah bisa berlaku. Hanya karena Kristus yang memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat itu berkata, karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita melalui korbannya. Ya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Luar biasa ya. Jadi kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup ini, karyanya di atas kayu salib, membuat kita benar-benar merdeka. Yang kedua, makna kemerdekaan itu adalah supaya kita jangan mau lagi, perhatikan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sederhananya, jangan mau lagi dijajah. Dalam sejarah bangsa Indonesia pasca proklamasi, pasca 17 Agustus 1945, bukan berarti negara ini langsung aman, tidak ada masalah. Makanya di dalam pelajaran sejarah ada pelajaran yang berkata perang kemerdekaan. Apa artinya perang kemerdekaan? Perang mempertahankan kemerdekaan. Ternyata setelah 17 Agustus masih ada perang. Masih ada perjuangan, tidak berhenti, lalu selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Para pendahulu bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini, pendiri-pendiri bangsa ini, setelah proklamasi kembali berjuang. Supaya apa? Supaya gak kembali dijajah. Supaya penjajah gak balik lagi, ambil kita lagi. Demikian juga kebenaran ini untuk kehidupan pribadi-pribadi. Yang saya sampaikan tadi kebenaran untuk bangsa kita. Fakta sejarah mengatakan setelah 17 Agustus masih perang. Dan itu pun yang terjadi dalam kehidupan iman kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, ambil keputusan, bahkan setelah dibaptis sekalipun, bukan berarti kita santai-santai. Oh, menikmati, puji Tuhan, haleluya. No. Ada perjuangan. Perjuangannya apa? Supaya kita tidak diperhamba lagi. Supaya kita tidak dijajah lagi. Kuncinya apa? Ayat ini, jangan mau. Mau itu di mana? Ya di hati. Kemauan itu di hati. Jangan mau. Oleh sebab itu dikatakan berdirilah teguh dulu. Berdiri teguh. Kita harus teguh dalam keyakinan iman kita. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Tidak akan aku tukar dengan apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau lagi. Jangan pernah menginginkan dosa. Keinginan itu yang menjerat kita. Firman Tuhan berkata, kita itu bukan dicobai oleh Allah, tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan itu yang mencobai. Ya, seringkali iblis memakai keinginan kita untuk menggiring kita kepada dosa. Kalau sudah sekali dosa, itu mengikat terus. Lama-lama kembali kita dijajah, kembali kita diperbudak. Ada kuk
perhambaan lagi. Yang tadinya sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus, kita ambil lagi, kita pasang. Jangan sampai hal itu terjadi, Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah mengalami, yang sudah menerima pengorbanan Kristus yang luar biasa, sampai mati dengan cara yang paling hina pada zaman itu, saya mau katakan, jangan mau dijajah lagi oleh dosa. Jangan izinkan dosa menjajah lagi hidupmu. Kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa masa lalu, say goodbye. Jangan pernah izinkan dia datang. Seperti bangsa ini, di tahun-tahun awal kemerdekaan, tidak pernah mengizinkan sejengkal tanahnya dikuasai oleh penjajah yang mau balik lagi. Penjajah berusaha dengan berbagai cara, membonceng, berbagai cara, berusaha masuk lagi. Tapi perhatikan apa yang dilakukan bangsa kita, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan, para bapak-bapak bangsa ini. Mereka berjuang, mereka kembali pertaruhkan. Di sini, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan bagiannya. Dan bagian kita adalah jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Kita berjuang melawan setiap keinginan-keinginan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Berjuang melawan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian kita untuk kita memperjuangkan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, untuk kita tetap dalam kondisi, dalam status orang-orang yang merdeka, tidak lagi dijajah. Itu masa lalu, itu sudah selesai. Sebab itu Paulus berkata, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ini kebenaran lagi. Kalau kita ngerti kebenaran ini, yang lalu sudah berlalu. Jangan dibawa, jangan dihadirkan lagi di masa kini. Cara-cara kita yang lalu, konsep-konsep berpikir kita di masa lalu, jangan dibawa lagi ke masa sekarang. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dilepaskan. Jangan izinkan diri kita terikat lagi dengan hal-hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kita bisa menang? Ya kan, masalahnya. Bagaimana kita bisa menang? Karena apa? Penjajah itu akan berusaha mengambil kembali tanah jajahannya. Kita lihat sejarah bangsa ini. Penjajah berusaha lagi dengan berbagai cara. Demikian kuasa dosa, iblis, tuan atas segala kejahatan, tuan atas segala ketidakbenaran itu. Dengan berbagai cara dia berusaha mengambil kita lagi. Dengan berbagai cara dia ingin menjadikan kita budaknya lagi. Dia tidak segampang itu melepaskan kita. Oh ya udah merdeka, ya udah silakan merdeka. Tidak. Dia berusaha. Bagaimana caranya? Aku ambil lagi jadi budak. Bagaimana caranya? Supaya kamu kembali di bawah kekuasaanku. Nah, disinilah peperangan kita. Ya, sekali lagi saya mau katakan, disinilah kita perlu perjuangan. Tapi jangan takut, kita tidak sendiri. Itu yang luar biasa. Kita tidak sendiri. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, setelah dia naik ke surga, tidak lama, tidak hitungan tahun, ya, setelah dia naik ke surga, hanya dalam waktu 10 hari, hanya dalam waktu 10 hari, Roh Kudus hadir di tengah gereja. Roh Kudus hadir di tengah kumpulan orang percaya. Roh Kudus hadir bagi setiap orang percaya sebagai penolong. Ya. Kehadiran Roh Kudus ini yang sangat berarti dalam perjuangan kita melawan dosa.
Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita di dosa, menginsafkan, menuntun segala kebenaran, menyatakan hal-hal yang benar, mengingatkan kebenaran firman Tuhan, menerangi akal pikiran kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Bukankah ini yang luar biasa? Mari jaga kemerdekaan kita. Selanjutnya setelah perang kemerdekaan apa yang dilakukan? Oh, sudah perang, menang. Menang lagi kan bangsa Indonesia? Buktinya penjajah gak datang lagi. Tidak cukup sampai di situ. Perjalanan bangsa ini tidak cukup sampai penjajah dikalahkan untuk kedua kalinya. Tidak. Masih ada hal-hal yang harus dilakukan apa? Ya, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang sampai hari ini. Dalam perjuangan membangun bangsa, grafiknya ada naik, ada turun, ada pasang surutnya, ada kendala-kendala di dalamnya, ada konflik-konflik juga di dalamnya. Demikian di dalam pertumbuhan iman. Sejak kita percaya Yesus, hari-hari awal kita penuh dengan kasih yang mula-mula. Setelah itu mulai kuasa dosa berusaha masuk lagi, berusaha mempengaruhi. Kita berjuang lagi dalam bimbingan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus. Kita menang. Tidak berhenti sampai di situ. Langkah selanjutnya kita harus isi. Kita harus isi hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Hidup kita anggaplah sebagai sebuah negara yang harus dibangun. Karakter kita harus dibangun. Mentalitas kita harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Cara mengisi kemerdekaan. Ayat 13 dan 14 dari Galatia pasal yang kelima. Kita baca. Galatia 5 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di ayat-ayat terakhir dari Galatia pasal yang ketika Paulus berbicara soal kemerdekaan Kristen, di akhir dia kembali ulang lagi statementnya. Ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi kita dimerdekakan, kita merdeka, kita bebas, bukan bebas buat untuk melakukan dosa. Tapi kita sekarang bebas melakukan kebenaran. Bagaimana caranya? Bagaimana isi kemerdekaan ini? Layanilah seorang akan yang lain. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi setelah kita dimerdekakan, setelah kita berjuang mempertahankan terus kemerdekaan, jangan sampai diambil, jangan sampai mau lagi diperhambat. Selanjutnya isi dengan melayani sesama. Dan melayani sesama ini oleh kasih. Kali lagi, oleh kasih. Kasih yang menggerakkan pelayanan itu, bukan kepentingan-kepentingan terselubung, bukan motif-motif yang lain. Motifnya harus kasih. Ditekankan di dalam ayat yang ke-14. Seluruh hukum Taurat, kalau diringkas, ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan dalam konteks kekristenan bukan hanya kita bergembira karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, tetapi kita juga harus menjaga kemerdekaan itu supaya tidak kembali dijajah,
supaya penjajah tidak kembali datang. Dan selanjutnya, isilah hari-harimu dengan melayani sesama. Sekali lagi, melayani dasarnya harus kasih. Kalau bukan kasih yang mendasari pelayanan kita, tidak akan pernah kuat kita menjalani pelayanan ini. Karena apa? Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak perjuangan ketika kita melayani. Kadang-kala kita direndahkan ketika melayani. Kadang-kala kita dipandang sebelah mata. Kadang-kala kita dipersalahkan. Kadang-kala kepada kita dituduhkan hal-hal yang buruk. Kalau tidak ada kasih, kita bisa marah. Mungkin kita tidak marah frontal kepada orang yang memfitnah kita. Tapi kita mungkin tarik diri. Udah, gak usah pelayanan. Saya sungguh-sungguh melayani, kok saya disalahkan terus? Karena tidak ada kasih. Bisa kecewa, bisa marah, bisa undur. Tetapi kalau motivasi kita melayani karena kasih, mau apapun yang kita hadapi, kita maju terus. Karena kita tahu kasih itu mengalahkan segalanya. Kalau kita punya kasih, kita gak gampang kecewa, saudara. Ya. Kecewa itu bagian dari kehidupan kita, ya. Bagian dari emosi kita. Kalau yang kita harapkan tidak terjadi, kita kecewa, kan seperti itu. Tapi kalau kita punya kasih, kita bisa menyelesaikan kekecewaan itu. Kita bisa tetap bersemangat, tetap antusias, tetap maju, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kasih harus menjadi motivasi di dalam pelayanan kita. Karena Tuhan sudah kasih contoh. Dia mau mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Mungkin kita gak akan kuat menderita seperti dia. Apa yang membuat dia kuat? Sampai akhir dia berkata, sudah selesai. Sampai dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Tahu? Karena kasih. Dia diutus dengan alasan kasih. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Motivasi kasih ini yang menggerakkan, yang menguatkan Kristus menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita muridnya, kita harus belajar dari guru kita. Kita harus meneladani guru kita. Lakukan setiap pelayanan dengan kasih. Maka engkau tidak akan menjadi orang yang gampang kecewa. Walaupun begitu banyak orang yang mengecewakan engkau. Engkau tidak akan jadi orang yang gampang sakit hati. Walaupun orang-orang sekitarmu banyak kali sengaja atau tidak sengaja menyakiti hatimu. Engkau gak gampang sakit hati. Karena apa? Saya mengasihi dia, biarin aja. Saya mau kasih tahu. Kalau kita mendasari setiap pelayanan kita dengan kasih, pelayanan itu jadi ringan. Pelayanan itu menjadi satu sukacita. Banyak orang dasar pelayanannya, motivasi pelayanannya bukan kasih. Begitu ada tantangan, begitu ada kesulitan, begitu sesuatu terjadi tidak seperti yang dia harapkan, dia merasa pelayanan itu jadi beban. Kok gini ya? Padahal aku sudah begini. Kok begini aku alami? Nah, cepat atau lambat orang yang seperti itu tarik diri dari pelayanan, sudah menghilang. Bak ditelan bumi. Saya berdoa supaya setiap kita benar-benar memiliki motivasi dalam melayani adalah kasih. Ya, melayani tidak harus di mimbar gereja. Dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, itulah pelayanan. Seorang guru ketika kau berada di depan kelas, itulah mimbar.
Seorang pengusaha ketika kau berhubungan dengan klien, ya klien itu adalah jemaatmu. Seorang karyawan di kantor, meja kerjamu itu adalah mimbarmu. Hidupmu adalah khotbahmu. Dasari semua itu dengan kasih, maka kau akan jalani hari-hari yang penuh sukacita. Tidak ada beban yang terlalu berat ketika kita mau letakkan beban itu di bawah kaki Tuhan. Karena Dia sungguh Allah yang sudah memerdekakan kita. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari ketakutan, dimerdekakan dari sakit hati, dimerdekakan dari kekecewaan, dan benar-benar kita menjadi orang yang merdeka. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur anugerah-Mu melalui karya Tuhan Yesus benar-benar memerdekakan kami. Dan kami yang telah dimerdekakan, kami tidak mau pakai kemerdekaan itu untuk kami bebas berbuat dosa. Tapi kami mau menjadi murid supaya kami belajar akan kebenaran. Pada akhirnya kami bisa mengetahui, memahami kebenaran. Ketika kami memahami kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Memerdekakan dari cara berpikir yang keliru, memerdekakan dari perilaku yang salah. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah mengutus Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur untuk kami semua. Ketika kuasa dosa itu mencoba mempengaruhi kami, kami tahu ada yang selalu mengingatkan kami. Roh Kudus, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup setiap kami. Dan biarlah kami mau isi hari-hari kami, hidup kami, sebagai sebuah pelayanan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Karena untuk itulah kami dipanggil. Kami boleh menyatakan kemerdekaan yang kami sudah alami, supaya orang-orang di sekitar kami juga percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Merdekakan umat-Mu dengan kebenaran. Dan biarlah mereka hidup di dalam kasih Kristus. Sebab dengan kasih itu kami akan menjalani hidup kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa apa yang terjadi di bangsa ini, kita melihat kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Tapi saya mau ingatkan, pandemi belum selesai. Sebab itu tetaplah dengan penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran, bukan dipaksa. Kita taati protokol kesehatan. Bukan takut dihukum, bukan. Tapi itu demi keselamatan kita, demi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, sederhana menjadi berkat hari ini. Ikuti protokol kesehatan. Hanya dengan protokol kesehatan yang sangat sederhana itu, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa berdampak buat lingkungan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini juga saya sebagai gembala dan seluruh pengurus gereja mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah persembahkan bagi Tuhan. Doakan kami supaya kami bisa mengelola semuanya dengan efisien, dengan efektif untuk pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita tunduk kepala, kita mau berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penanganan pandemi COVID-19 yang makin hari makin membaik. Kami percaya semua itu karena Tuhan sudah mengaruniakan hikmat kepada para pemimpin kami.
Ada Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan lanjutkan, berkati dia. Tuhan berikan hikmat senantiasa, tuntun setiap langkah-langkahnya. Setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan buat seluruh rakyat. Demikian untuk seluruh kabinet para menteri, setiap jajarannya, TNI, Polri, sampai kepala-kepala daerah, pengurus-pengurus lingkungan, sampai terendah tingkat RT. Biarlah setiap mereka Tuhan anugerahkan dengan hikmat untuk boleh berlaku, bertindak dengan penuh integritas di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati tenaga kesehatan yang sudah berlelah mengupayakan kesembuhan buat pasien-pasien. Biarlah mereka juga terlindungi dalam anugerah Tuhan. Mereka tetap memiliki hati yang penuh dengan kasih di dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, GBT Impactful Community. Biarlah kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah kondisi yang tidak baik ini justru membuat kami makin mengenal jalan-jalan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami. Berkati usaha pekerjaan umat Tuhan. Biarlah melaluinya umat-Mu dapat mencukupkan setiap kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup benar di dalam segala aspek kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu, angkat tanganmu, dan saat ini terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan engkau. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menyebut kita semua gerejanya untuk masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.